Nah, jadi pas saya lihat kondisi keuangan dan segala macamnya 2021 COVID sudah mulai melandai. Saya coba analisa Pak Wawan, Ya. bisnis-bisnis yang tidak mengalami dampak dari COVID itu. Ya saya lihat rumah makan tutup, kemudian tour travel tutup, apalagi ya kita lihat hotel-hotel juga tutup ya. Orang punya usaha-usaha yang sifatnya bisa berhadapan dengan orang per orang itu tutup semua. Tapi ada satu usaha yang saya lirik yang tidak mengalami dampak besar di saat terjadinya COVID-19 kemarin apa? Usaha di bidang perkebunan, Pak. Nah, itu dia. Kita nyambungnya ke sini. Jadi, usaha perkebunan sawit itu waktu COVID 2019 itu nggak terlalu kena dampak. Makanya saya secara karena basic saya di ekonomi, analisa saya bahwa saya kalau ingin berkembang, saya harus berada di dalam bagian usaha yang terkait dengan bidang yang tidak terlalu kena dengan COVID. Karena kita nggak tahu ya situasi dunia dan segala macamnya ke depannya, ya kan. Jadi saya baca di situ. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita jalani kalau kita terkait dengan bidang perkebunan dengan permodalan yang terjangkau, ya kan, yaitu kita mendistribusikan pupuk. Nah, di situ saya mulai melirik PT BES. Nah, PT BES itu memiliki banyak produk ya. Cuma saya coba mengkerucutkan ke satu item saja. Produk yang saya yakin ini akan memberikan dampak besar terhadap omset yang akan terjadi di penjualannya, yaitu di eco farming waktu itu. Nah, itu generasi pertamanya. Eco farming sampai hari ini tetap oke, cuma memang masing-masing tanaman itu memiliki spesifikasi kebutuhan unsur hara, ya kan? Kemudian PT BES mengeluarkan produk Vilo, ya. Waktu itu Vilo mulai gencar, kita juga garap Vilo karena memang trennya waktu itu pupuk yang sifatnya saset belum ada di pasaran, ya kan? Makanya kita kerjakan Vilo. Kemudian ada lahir fotosintesa, lahir lagi Pespam, kemudian lahir lagi ada Saigro, kemudian Ambes ya. Palambes kemarin booming, ya kan, dan yang terakhir ada NPK Agrosawit. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu kita analisa. Jadi teman-teman semua, strategi yang saya jalani, saya karena basic saya di ekonomi, saya melihat bagaimana kita memahami perilaku konsumen, ya, bagaimana kita memahami perilaku konsumen, karena ini penting sekali, baik bagi perusahaan maupun bagi uh, kita sebagai tenaga pemasaran di lapangan agar kita bisa memenuhi atau efektif dalam mendapatkan hasilnya. Jadi strategi konsumen itu ya ini akan sangat mempengaruhi supaya kita bisa dapat mendapatkan ceruk pasarnya. Ya, ada beberapa yang mungkin saya coba ulas di forum Zoom kali ini. Baru kita bicara nanti bagaimana triknya supaya kita bisa eksis dalam memasarkan pupuk-pupuk yang dikeluarkan oleh PT BES, terutama pupuk yang lagi viral hari ini, NPK Agrosawit ya. Jadi kita perilaku konsumen itu ya yang perlu kita pahami, ini merujuk kepada keputusan. Jadi konsumen itu bisa memutuskan dalam membeli sesuatu produk, terutama tentang pupuk ya, yaitu pertama kebutuhan dan keinginan. Kalau ke saya waktu berhadapan dengan konsumen, saya memiliki konsep mereka mereka punya kebutuhan akan pupuk, kita memiliki kebutuhan akan omset. Jadi win-win solution. Jadi kalau kita berhadapan dengan petani, kita ini bukan orang yang dalam posisi mencari sesuatu, mereka juga membutuhkan sesuatu. Jadi titik temunya itu akan ada. Mereka butuh akan pupuknya, kita butuh akan omset dari pupuk itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kita harus memahami bagaimana psikologinya, ya. Jadi psikologi petani kita harus pahami. Petani tidak butuh bicara bisnis, Pak. Paham ya? Jadi yang menjadi kendala teman-teman hari ini yang ketemu dengan petani-petani di lapangan apa? Waktu petani bicara tentang pupuk, menanyakan tentang pupuk, kita bicara tentang satu ngajak dua, dua ngajak empat, bina sampailah 4.000. Mereka nggak butuh itu. Psikologi mereka nanya tentang pupuk, ya kita jawab pupuknya gitu loh. Mereka butuh pupuk, kita nggak usah jawab tentang bagaimana kita bebas utang lunas riba, walaupun itu ending dari semuanya nanti. Nah, psikologi hal ini harus dipahami. Jadi komunikasi dua arah ini harus nyambung antara kita dengan si konsumen. Kemudian kita harus juga memahami faktor dari sisi sosialnya, siapa ya, target kita itu siapa, ya kan? Kita harus pahami target kita ini apakah petani, apakah dia ini selaku
anggota DPR, ataukah dia selaku ketua KUD, atau mungkin dia bupati, dia kapolda, dan segala macam. Jadi faktor sosial ini sangat sangat penting ya, sehingga kita waktu berhadapan dengan lawan bicara kita bisa menyesuaikan ya. Kita sudah memiliki pintu masuk cara berbicaranya seperti apa supaya terjadi kenyamanan dua belah pihak. Mereka berhadapan dengan kita nyaman ya, diskusi sama kita nyaman karena kita bisa masuk dengan bidang mereka. Makanya saya kalau turun sama tim ke lapangan, saya tanya dulu, ini kalian mau ajak saya ketemu dengan siapa? Jadi formulasinya beda-beda ya. Dari company profile dibahas dan segala macam bla bla, saya nggak seperti itu. Jadi kalau dunia mereka di bidang politik ya kita diskusi tentang politiknya ya. Baru nanti di saat terjadi satu kondisi ice breakingnya udah selesai, baru kita bicara tentang tujuan kita buat kenyamanan bagi mereka. Jadi psikologi ini harus kita pahami. Kita berhadapan dengan siapa dan itu jangan kita samaratakan ya. Kemudian dari sisi faktor ekonomi Pak. Makanya di sini kawan-kawan kalau di network marketing itu kita butuh yang namanya membuat daftar nama. Nah, daftar nama ini sangat ngaruh ya. Kita harus melihat faktor ekonominya ini seperti apa orang yang mau kita hadapin ini ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kepengen kita dapatkan transaksi ya, kita harus melihat ekonominya memang ekonomi yang bagus ya. Makanya saya kalau di kawan-kawan yang mau mengajak saya pastikan ini harus levelnya middle up ya, levelnya harus menengah ke atas. Karena kalau kita berbicara dengan maaf yang levelnya low ya, middle low ke bawah, itu kita cuma menghabiskan waktu dan tenaga. Sedangkan kita seperti hari ini saya sudah hampir jalan hari ke-6 saya turun ke lapangan, belusukan ke daerah-daerah yang ada lahan sawitnya. Saya selektif ya, kalau yang dihadapi itu yang punya kebun 1-2 hektar, 5 hektar enggak. Tapi kalau yang punya kebun di atas 50 hektar, oke ajak saya. Kalau itu ketemu dengan ketua KUD, kepala desa, anggota DPR, atau pejabat-pejabat terkait, silakan hadapkan dengan saya. Karena apa? Saya memiliki energi yang betul-betul maksimal di saat saya berhadapan dengan orang-orang yang layak kita diskusikan tentang bahasan pupuk ini. Gitu loh Pak. Nah itu dari sedikit ilmu yang mungkin nanti sangat berpengaruh di saat teman-teman ketemu dengan prospekan di lapangan. Jadi perilaku konsumen itu wajib kita pahami ya, itu langkah yang mungkin saya jalani. Jadi kita jangan terlalu mengabaikan daftar nama, itu sangat wajib kita bisa analisis logi mereka dan segala macamnya yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian teman-teman semua ya, kita bicara dari sisi pupuk NPK agrosawit ya. Memang dari dulu saya berharap memang PT BES itu mengeluarkan pupuk yang kita nggak perlu repot menjelaskan ke petani. Waktu kita menyampaikan dulu pilu slow release atau base pump slow release, kita menyampaikan ini unsur makro dan unsur mikro. Kenyataannya memang ternyata di hasil uji labnya juga nggak seperti itu. Makanya ya sedikit analisa-analisa marketing yang kita mainkan, bagaimana cara tetap orang bisa membeli barang kita. Tapi hari ini pas kita berbicara NPK agrosawit, nah itu fisiknya pas Pak, ya fisiknya itu sudah pas, kandungannya itu udah pas, ya harganya juga bisa diterima oleh petani, ya fisiknya udah pas. Kenapa saya bilang ini udah model yang memang diharapkan oleh petani selama ini dan mereka familiar yang namanya pupuk karung, pupuk itu ya karungan, ya wadahnya itu bukan kardus, yang namanya pupuk itu wadahnya bukan galon, wadah pupuk itu ya karung gitu loh, ya kan. Jadi kita nggak susah lagi ya membangun atau membuka mindset mereka, ya. Kemudian di saat kita ditanya tentang kandungan, kita bisa dengan PD-nya, teman-teman bisa lihat itu di NPK agrosawit itu di karungnya itu NPK-nya 12, N-nya 12, P-nya itu fosfatnya ada 6, kaliumnya ada 32. Kalau kita buka hasil lab dari yang sudah diedarkan oleh perusahaan, N-nya itu bahkan sampai di angka hampir 14. Cuma ada toleransi 8% tadi, ya. Kemudian P-nya itu di 6,8%, toleransinya dibuat 8% menjadi 6. Kemudian yang K-nya itu, kaliumnya itu hampir di 34%. Saya coba lihat beberapa produk kompetitor seperti ada DGW Fertilizer, ya. DGW Fertilizer itu juga NPK, kandungannya itu 12, 6, 22. Unsur mikronya cuma ada
MGO, ada ZN, ada FX. Sedangkan kita unsur mikronya banyak ya. Ada magnesium, ada zinc, ada segala macamnya, ada CU-nya. Ya, nah ini komplit dan ada unsur pembenah tanahnya. Karena memang Pak Raden tadi udah utarakan, Pak Wawan juga lebih membidangi di bidang itu. Tanaman itu di saat pH-nya itu tidak di angka rata-rata 5,5 ke atas sampai ke 7, itu tanaman tidak mampu menyerap unsur hara dengan maksimal. Mereka butuh pembenah tanah. Nah, produk kita udah complicated, Pak. Bapak Ibu semua. Ya, produk kita ini udah all in. Ya, di dalam satu produk ini makronya udah komplit, mikronya udah komplit, kemudian pembenah tanahnya udah ada. Ya. Nah, itu. Jadi knowledge produk juga harus dipahami ya, teman-teman. Kita bicara tentang dagang, kita harus memahami, kita harus menguasai produk-produk. Makanya sales mobil itu ya, mobil Mitsubishi, mobil Toyota dan segala macam, mereka itu sebelum produk baru itu di launching, mereka itu harus di training ya. Berkali-kali mereka training. Makanya di sini kita juga harus jangan berharap omset datang tapi kita nggak memahami apa tentang produk yang kita jual. Ya, penguasaan tentang produk harus kita kuasai. Nah, kemudian sedikit yang mungkin harus teman-teman lakukan juga, harus berani ya, harus berani menyiapkan barang. Kita ini dagang, Pak. Saya ini cara berpikir saya bukan cara berpikir seorang network marketing. Saya berpikir waktu saya gabung di PT BES ini, cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Yang namanya pengusaha itu harus memiliki modal, ya. Nah, kita mau menjadi seorang pengusaha pupuk, ya kan? Oke, kita samakan persepsi ya, kita pengusaha. Yang namanya pengusaha pupuk atau pemilik toko pupuk, pemilik kios pupuk, nggak pernah cuma ada ruko saja. Betul nggak kira-kira? Itu ruko harus diisi, ya kan? Itu ruko harus ada barang-barangnya. Nah, Anda kalau memiliki konsep berpikir ingin sukses cepat di bisnis ini, di saat petani membutuhkan barang, jangan Anda menunggu pengiriman dari pusat. Ya, hari ini petani sudah dininabobokkan oleh pelaku-pelaku penjual pupuk dalam konteks ya mungkin ada toke Korea dan segala macam, itu mereka nggak perlu keluar uang. Ya, mereka bisa mendapatkan pupuk dengan cara apa? Dengan cara berhutang. Uang nggak keluar tapi pupuknya dapat. Nah, di saat kita harus berhadapan dengan kondisi seperti itu, minimal ya yang harus kita miliki apa, yang harus kita lakukan apa, di saat kita turun ke lapangan berhadapan dengan petani, mereka keluar uang, barangnya juga harus ada. Jadi ada terjadi pertukaran barang dan uang di saat yang sama gitu loh. Ya kan? Kawan-kawan berani nggak berinvestasi, ya? Kawan-kawan berani nggak memiliki stok produk? Karena kunci dari bermain di penjualan pupuk ini, kita harus punya stok produk, ya. Kalau Anda nggak memiliki stok produk, Anda nggak akan bisa sukses, Bapak Ibu. Ya, Anda cuma modalnya brosur, Anda cuma modalnya gambar, Anda nggak akan mendapatkan omset. Karena petani itu butuh menyentuh barangnya. Ya, petani itu butuh melihat fisik barangnya. Karungnya mana yang 10 kilo itu mana fisiknya. Ya, water soluble fertilizer itu kandungan kandungan pupuknya itu seperti apa? Dia kepengen rasa pakai tangannya. Karena petani nggak butuh pakai lab, Pak Wawan. Petani-petani yang udah lama itu, mereka tinggal pegang pupuknya, bahkan itu dirasakan di lidahnya, mereka tahu ini ureanya banyak apa enggak, ya nitrogennya banyak apa enggak gitu. Nah, kalau kita hanya berbicara dari sisi brosur, dari sisi file-file aja nggak akan bisa Anda dapatkan omsetnya. Anda 2 jam 3 jam ngobrol ngalur ngidul tapi nggak ada omset. Jadi kita harus memiliki stok. Saya pribadi dari awal waktu eco farming, ya, saya sudah nyetok pupuk karena saya sebagai pengusaha di bidang perkebunan, itu asumsi yang saya bangun. Hari ini waktu berbicara NPK agrosawit, kemarin 2 minggu sebelum Lebaran, mungkin perdana yang membeli agrosawit dalam partai besar di gudang Pak Raden melewati Best Corporation Syariah, itu adalah saya. Saya kemarin ambil 8 ton, itu barang udah habis lagi. Kemarin kirim lagi 8,5 ton, udah habis lagi. Itu di luar saya ngirim barang yang langsung dari kantor pusat. Tapi yang mau saya garis bawahi saya rasa banyak founder-founder hebat di PT BES yang melakukan omset lebih besar dari saya karena saya pemain baru, ya. Saya seorang bukan siapa-siapa, di 2021 saya menjalankan bisnis ini, tapi keberanian yang saya lakukan itu yang mungkin membuat saya hari ini lumayan menjadi di bidang NPK agrosawit ini. Saya berani, Pak. Ya, di
Di 2 minggu sebelum Lebaran kemarin orang nggak melakukan apa-apa, ya, orang nggak berani mengeluarkan atau berinvestasi. Saya berani berinvestasi kurang lebih 800 sak, 800 karung. Kalau produk biasa mah 800 karung biasa. Tetapi kalau agro sawit, kita harus menambah uang ke PT BES itu 125.000 per karungnya, per saknya. Jadi dengan kondisi saya yakin omset, kawan-kawan semua tahu, di saat Ramadan kemarin nggak akan ada omset, ya kan, orang nggak akan mau mengeluarkan uang. Kita ketemu petani, kita ketemu dengan prospek, kan nggak ada itu. Mereka lebih menyimpan uangnya untuk membeli baju lebaran, untuk ngecat rumah, untuk beli baju dan segala macamnya gitu loh. Nah, tetapi di situ saya berani mengalokasikan dana saya kurang lebih untuk tambahan produk aja 100 juta di luar ongkos kirim. Di situ saya apa? Saya menyikapi hal ini apa, di saat nanti Lebaran sudah usai, ya, Lebaran sudah selesai, saya sudah punya barang. Saya nggak perlu repot lagi menunggu barang dari kantor atau dari pabrik yang ada di Semarang gitu loh. Ya, makanya pas kemarin habis liburan sama anak-anak dari Yogyakarta hampir 2 minggu, saya sempat suun ke rumah Pak Haji Febrian dan segala macam, ke tempat Pak Haji Adnan Haris juga. Pulang saya sudah fresh, Pak. Karena pas stok barang saya di gudang udah ada. Saya tinggal bergerak, saya tinggal menyisir dari satu daerah ke daerah lainnya gitu loh. Hari ini hari yang betul-betul siap saya jalankan untuk melakukan kegiatan kerjanya, ya, bagaimana barang ini bergerak. Nah, teman-teman semua, yang perlu saya kasih pemahaman juga lagi apa? Hari ini Anda bekerja dulu. Anda nyisir aja, Pak, dulu barang kita ini belum dikenal orang, ya. NPK Agro Sawit ini belum dikenal oleh orang. Ya, Anda pasti nanti berpikiran, wah, ini jualan Alkabes, jualan Hapspro nggak nambah duit 125.000 per pipinya. Ini apa, Agro Sawit menambah duit. Anda merasa berat. Yang merasa berat ya nggak apa-apa. Yang nggak merasa berat, Anda dengar kata-kata saya. Hari ini Anda seperti meletakkan ranjau di banyak tempat. Ini beli 6 karung untuk 1 hektar, di sana beli 10 karung, mereka beli 12 karung, mereka beli 64 karung, mereka beli sekian ratus karung. Itu adalah ranjau-ranjau yang Anda letakkan. Ranjau ini Bapak Ibu di 4 bulan ke depan, di 6 bulan ke depan akan meledak. Di saat ranjau ini meledak, testimoninya akan lahir, di situ Anda akan panen raya. Hari ini sawit ini masih buah pasir, bisa menikmatinya terlalu. Nah, tapi di saat dia panen raya di 6 bulan ke depan, di situ Anda akan melihat bagaimana agro sawit ini akan memberikan omset besar, membuat reward Anda satu demi satu akan pecah, pajero Anda akan lahir, luxury Anda akan lahir dan segala macamnya, rekening Anda akan miliaran gitu. Saya yakin itu. Pak Raden dari awal dia udah melihat keadaan itu, ya, makanya beliau produksi NPK Agro Sawit. Saya salah satu orang yang melihat ini akan terjadi, ranjau-ranjau ini akan terjadi, tetapi siapa yang memasang ranjau di tempat-tempat yang ada di daerah-daerah yang ada tempati hari ini, ya, di desa-desa atau mungkin di daerah-daerah perkebunan sawit yang Anda datangi, ya, semakin banyak ranjau itu Anda letakkan, ya, maka 4 bulan ke depan akan lahir testimoni. Semakin banyak pupuk agro sawit itu dicoba oleh orang-orang di daerah-daerah yang Anda datangi, 6 bulan ke depan muncul testimoni, 4 bulan ke depan butuh akan lahir testimoni. Di saat itu percaya sama saya Bapak Ibu, ya. Saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya menjalankan penjualan pupuk ini. Hari ini saya sudah dapat 2 luxury, padahal saya menjalankan bisnis ini baru dari tahun 2021. Saya sudah dapat Pajero-nya 4 unit. Saya sudah dapat Mobilio-nya 12 unit. Saya sudah dapat motornya 23 unit. Ini saya menargetkan kepada diri saya di 2025 ini harus banyak lagi lahir Pajero di ID saya. Banyak lagi luxury yang lahir di ID saya. Tetapi itu bukan hanya omongan. Saya sudah melakukannya. Saya sudah meletakkan ranjau saya. Saya sudah mengedarkan pupuk agro sawit ini di daerah-daerah. Ya, nah, saya rasa kawan-kawan nanti akan coba melakukan hal yang sama. Nggak ada bahasanya MLM baru, nggak ada sibuk dengan cerita yang lain-lain. Kita biar aja porsinya Pak Raden itu menjaga kualitas barang. Ya, bagaimana barang kita ini jangan turun lagi kualitasnya dari hari ini. Kalau bisa ditingkatkan Pak Raden, ya kan? Pak Haji Febrian mengurusi bagaimana kesehatan keuangan perusahaan, bagaimana kita reward dicairkan, kita punya bonus dibayarkan, itu aja. Tugas Anda apa? Tugas Anda pure sebagai marketing. Tugas Anda tuh omset saja, nggak usah diurusin urusan orang. Ya, Anda akan diberikan sesuatu oleh Pak Haji Febrian di saat Anda memberikan omset.
ya hebat pun Anda ngomong omsetnya nggak ada, Pak Febrian nggak akan cairkan pajirunya, ya. Jadi kita pahami kondisi kita, ya udah, tugas porsi kita adalah melahirkan omset. Anda kuasai tentang pupuk agro sawit ini, Anda yakin nanti Bapak Ibu, ya, kalau Anda sudah yakin Anda akan bergerak. Nggak apa-apa, hari ini kita capek dulu, pulang malam dulu, ya, nggak ketemu istri sekian hari, ya, atau 2 minggu, 1 minggu, tetapi di 6 bulan ke depan, Pak Firdaus, ya, pesan Pak 2 ton Pak, Pak Firdaus pesan 10 ton Pak, karena paradigmanya bukan lagi jual 1 karung, ya, bukan ini jualan semen Bapak Ibu, ini kita jualan pupuk. Kalau Anda jualan semen, ya orang beli 1 karung, orang 2 karung, ya. Tetapi kalau jualan pupuk, coba Anda datang nanti ke daerah-daerah, ya. Anda lihat itu toko pupuk, sekali bongkar itu 1 mobil, 1 tronton. Sekali dia ngisi 1 gudang, 2 gudang. Hal ini akan terjadi omset di agro sawit. Pipinya boleh kecil tapi kuantitinya besar, ya. Di saat kuantitinya besar, di situ poin akan bertumbuh, ya. Di situ reward akan cair, ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Wawan. Kalau ingin melakukan tanya jawab, saya siap memberikan jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik Pak Firdaus, terima kasih. Ya ini hampir semuanya sudah terjawab nih. Luar biasa nih. Jadi Pak Firdaus background-nya di ekonomi ya. Nah, cuma Ekonomi, ada Pak. satu Pak Firdaus yang menjadi pertanyaan perwakilan para mitra yang lain. Nah, bagaimana Pak Firdaus ini bisa meyakinkan orang atau pemilik kebun sawit supaya bisa menggunakan produk-produk best farming ini, salah satunya agro sawit. Boleh, silakan. Ya, jadi ini ya kita butuh kemampuan menguasai apa juga, psikologi petani juga. Jadi konsep marketingnya juga harus kita pahami. Jadi petani itu selama ini dia megang pupuk yang 50 kilo ya. Ya. Yang karungnya 50 kilo. Sekarang kita hadapkan dengan karungan yang 10 kilo kan. Ya. Nah, di sini kemampuan Anda bagaimana membuat head to head-nya nyambung, ya. Karena 50 kilo dengan 10 kilo itu Pak Awan kira-kira imbang nggak? Ya, jauh Nggak ya. imbang ya? Ya. Jauh Pak, masih kita dianggap sepele oleh mereka. Tuh. Karena 50 kilo itu 5 kalinya dari yang pupuk kita, lebih besar, lebih berat gitu loh. Makanya di sini kemampuan teman-teman dalam memiliki argumen. Argumennya itu apa? Ya, argumennya itu di saat mereka menyatakan itu, pupuk yang lain itu butiran 2 kilo per batang. Tapi tingkat penguapannya ya itu bisa mencapai 60%. Ya, 50%. Jadi kalau Anda bagi 2 kilo dalam satu pokok sawit itu yang terserap ya mungkin cuma 40%-nya, ya kurang lebih ya kira-kira 800 gram, atau kalau 50%-nya kurang lebih di 1 kilo mubazir. Nah, daripada Anda mubazir, mending pakai yang bentuk bubuk. Anda kasih 0,5 kilo atau 750 gram tapi semuanya terserap. Nah, Bapak mau buang duit 1 kilo atau nggak mau buang duit? Lumayan loh Pak. Kadang-kadang saya hitung angka-angka seperti yang tadi, yang produk DGW tadi, dia punya harga dari Jawa Timur itu 690.000. Ya, 690.000 per karung 50 gram, ya 50 kilo. Per batangnya 2 kilo. Ya, sampai 3 kilo, 3,5 kilo. Nah, kalau kita bagi anggap 2 kilo saja, mereka melakukan takaran pemupukannya, berarti kan 25 batang itu, Pak. Ya. Coba kawan-kawan boleh buka kalkulatornya. 690.000 dibagi 25 batang itu berapa ketemunya per kilonya, per batangnya. Tadi kan 50 kilo dibagi 2 kilo ya, berarti 25 batang ya, yang 1 karung itu. Diulangi, 690.000. 690.000 dibagi dengan 25. 27.600. 27.600. Nah, sekarang kita berbicara agro sawit, harga kita berapa CH? 4.750 ya. 4.750 kan dapat 16 karung ya Pak. Ya. Dapat 16 Pak. Berarti kan kita hitung-hitung hampir 296.000 ya. Anggap saya bulatkan 300.000 ya. Ya, 300.000 lah. Masa nggak pede? Orang harganya 690 kita dibulat-bulatkan ke 296, bulatkan aja ke 300, oke ya? Kita ya betul. Terus 300.000 untuk 1 batangnya kan 0,5 kilo Pak. Ya. Berarti kita bagi ya, 300.000 dibagi 20, berapa itu? 15.000. 15.000 ya Pak? Ya. Nah, ketemu kan? Jadi kita mempengaruhi mereka gampang.
Betul, Bapak betul. beli 690.000, per batangnya Pak 27.600. Tapi Bapak beli pupuk saya nggak ada penguapan, per batangnya cuma 15.000. Ajak berhitung, 26.700 dikurang dengan 15.000 berapa itu? Coba hitung. Ayo sama-sama kita ngitung, nggak apa-apa ya, saya libatkan teman-teman semua, Nggak apa-apa. biar kita sama-sama. 12.500 20 efisiensinya. 12.500. berapa? 12.600 ya? Ya, betul. Per batang. 27.500 dikurangi 15.000. 12.500. Nah, 27.600 dikurang dengan 15.000, 12.600 per batang. Sekarang kita kali 1 hektar itu 125 batang. Berapa itu? 1.847. 600 dikali 125. 1.575.000 itu Pak hematnya, duit yang nggak dipakai oleh mereka untuk membeli pupuk kita. Jadi setiap 1 hektar mereka bisa menyimpan uang 1.575.000. Sekarang mereka punya kebun 20 hektar. Coba dikali Pak. Dikali 20. 31 juta. Mereka bisa menyimpan uangnya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus kuasai. Jadi jangan bicara basic, bicara reguler, bicara priority. Petani butuh hitung-hitungan konkret. Nah, di saat itu Anda harus memiliki kalkulator, Anda bisa menghitung dengan cara yang head to head yang benar, yang lain di atas rata-rata, harganya kita di bawah itu. Lumayan Pak. Penghematan tadi 12.600, ya kan? Kurang lebih seperti itu Pak Wawan. Pak Firdaus, selama ini Pak Firdaus menjual dengan harga apa ini biasanya? Supaya diketahui mitra juga nih, apakah dimasukin ke sistem atau seperti apa? Iya dong Pak, iya dong. Pak Febrian bisa cek itu ID saya. Itu Pak Tommy bisa cek itu putaran omset di ID stokis saya. Ya kan? Saya ini anti undercutting price. Ya. Barang kita ini barang mahal, Pak. Ya kan? Masa barang mahal kita jual murah? Ya kan? Kenapa saya bilang saya melakukan dengan cara bersistem? Terbukti 2 luxury di tangan saya, Pajero 4, Mobilio 12, motornya 23 gitu loh. Ya kan, kita sangat anti. Masa orang dagang itu Pak nggak pernah mau untung. Balik modal aja itu masih rugi Pak. Kalau mau dagang yang kaya ya dagangnya harus untung gitu loh. Kita masukkan ke sistem. Cuma, nah ini yang perlu kawan-kawan pahami. Waktu kita berdiskusi dengan petani, waktu kita berbicara dengan petani, jangan berbicara tentang postingan. Di saat kita berbicara dengan petani, kita bicara jualan, bagaimana barang kita ini terjual gitu loh. Ya, kalau kita buat hitung-hitungan, misalnya 1 hektar itu kurang lebih 6 karung pupuk NPK agrosawit. Mereka butuh misalnya untuk 10 hektar. Ya kan, mereka butuh 10 hektar berarti 60 karung, 60 pipi. Anda jangan paksakan, Pak, ini harus ada paket. Paketnya harus 7. 7 dikali 16 berapa itu, Pak? Coba hitung. 7 dikali 16. 112, mereka maunya 60. Anda memaksakan 112, nggak jadi barang itu. Nanti 60 ini Anda terima dulu. Nah ini hal yang harus dikuasai. Terima dulu 60 ini, 10 hektar ini duitnya. Nanti akan terjadi peningkatan, baru Anda lakukan postingan. Jadi waktu kita dapat omset 60 tadi, kalau kita bagi coba, 60 dibagi 16. Itu dapat omsetnya poinnya 3,75 poin. 3 poin aja di input dulu, yang sisanya di pending. Gitu loh. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, meja kita waktu ketemu dengan petani itu meja prospek. Meja prospek itu bagaimana melahirkan closingan. Kita masukkan dia ke sistem. Karena apa? Kalau Anda tidak memasukkan dia ke sistem, atau kita tidak mendaftarkan dia di ID, suatu saat barang ini bagus, tetangga dan keluarga dia datang dari daerah lain, mereka didaftarkan, kita yang rugi. Kita cuma dapat omset sekali, padahal dia mupuk sampai 25 tahun, 30 tahun ke depan. Kita kepengen dapat repeat order, kita juga kepengen merasakan yang namanya passive income dari petani itu. Itu kalau satu petani. Kalau 20, 50, 100, 1.500 petani, mereka semuanya jadi omset kita, mereka semuanya member kita, ya udah, gitu loh. Saya Pak nggak banyak pelaku, ya saya nggak banyak leader di tim saya banyak orang-orang organik, petani-petani biasa, tapi mereka melahirkan omset. Karena saya nggak mengajarkan cara-cara MLM-nya, saya mengajari bagaimana cara transaksi saja.
mereka punya komisi tetap masuk ke rekeningnya, mereka dapat motor tetap bisa diklaim, tapi kita buat cara yang sedikit berbeda. Kita berdagang, kita bukan dengan pola seminar, kita bukan dengan pola yang lain-lain gitu loh. Tetapi endingnya apa? Bagaimana lahir transaksi saja. Dan kita amanah. Petani nyetor uang, dia dapat pupuk, dia dapat ID, nanti dia jual ke orang lain, dia dapat komisi, poinnya terakumulasi, terkumpul 100 kiri, 100 kanan, atau 200 poin, atau 200 paket dia dapat motor, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh mereka, bukan bahasa yang mereka kurang simpatik gitu loh. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh ya, jadi Pak Firdaus, intinya semua petani itu yang mau membeli dalam jumlah besar ataupun kecil, itu semuanya di FO-kan dulu ya. Paling tidak, Pasti, Pak. betul ya. Nah, kemudian pembinaannya seperti apa? Apakah melalui, kan sementara ini saya sering pantau juga nih Pak Firdaus ya. Pak Firdaus sering bawa tablet ya, betul ya? Ya, saya pakai tab, Pak. Nah, itu luar biasa ini buat contoh buat mitra yang lain gitu kan. Karena memang sebagian besar Iya. permasalahan kendala pengenalan produk pertanian buat mitra PTPS ke para petani itu kan biasanya dibutuhkan yang namanya pembuktian. Nah, apalagi tanaman-tanaman semusim yang berumur pendek ya. Nah, jadi tadi sudah saya nangkap Pak Firdaus menjelaskan sangat begitu detail ya. Nah, kemudian di statement closing ini, nah apa yang Pak Firdaus bisa berikan motivasi buat mitra yang lain nih supaya semangat juga nih ngomset di produk agrosawit ini sebelum nanti Pak Raden closing terakhir. Boleh, silakan Pak Firdaus. Ya, jadi teman-teman semua, kita ini harus memahami indera ya. Manusia ini punya 5 indera ya kan. Jadi kalau kita ngobrol dengan petani, indera mereka itu harus kita kuasai. Jadi kalau kita prospek, itu indera pendengarannya kita kuasai, indera penglihatannya kita kuasai, indera perabanya harus kita kuasai ya. Jangan indera pendengarannya saja yang kita terus jajak kita kasih tentang materi, tentang cerita, matanya itu kemana-mana, otaknya kemana-mana gitu loh. Makanya kalau mau sukses cepat harus beli tablet tuh. Kita harus punya tablet. Kita prospek itu harus melihatkan foto-foto, kita harus melihatkan video-video ya. Nah itu kita harus melihatkan audionya, kita harus melihatkan visualnya ya, mana cara pakai pupuknya dan segala macamnya. Sebentar ya. Nah ini Pak, jadi di saat orang nanya mana cara pakai pupuk agrosawitnya gimana, itu ada buka di TikTok saya, boleh disimpan ya. Cara pakai pupuk agrosawitnya di TikTok saya itu ada. Nanti Anda tinggal tinggal download, itu saya sudah siapin, sudah saya sharing juga dengan Pak Wawan ya. Ya. Ini belum saya pindah nih. Nah, nih, jadi nggak perlu repot lagi ya. Ini cara makainya gini, nampak nggak? Nampak ya? Ya, ada bayangan. Sedikit. Tinggal di share aja. Ini ya. Anda mau lihatkan transaksi, nanti Anda tinggal lihatkan orang lagi bongkar pupuk gitu loh. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan, kawan-kawan harus investasi ya, investasi sedikit membeli tablet. Jadi kalau kita ngobrol dengan petani harus ada video, harus ada foto, harus ada bukti-bukti di luar cerita ya. Kemudian juga harus kita pandai berhitung, kalkulatornya harus jalan ya. Karena petani kalau Anda hitungannya nggak nyambung, dia akan langsung menganggap barang kita ini nggak ada tertarik dia dengan harganya, nggak tertarik dengan hitung-hitungannya. Tapi kalau Anda menguasai hitungannya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mudah-mudahan dia akan coba. Bapak Ibu, nggak apa-apa dia coba 1 hektar, dia coba 2 hektar, ya nggak apa-apa. Karena hari ini petani nggak gampang kita pengaruhi. Ya mereka udah banyak mendapatkan pupuk-pupuk yang sebelum-sebelumnya itu nggak benar gitu loh. Jadi jangan nanti efeknya tuh ke kita. Makanya kita harus pahami ya. Kita harus bisa mengarahkan ke mereka minimal terjadi pemakaian, sehingga nanti di 3-4 bulan ke depan akan terjadi pembuktian. Nah, kalau sudah terjadi pembuktian, harga kita jauh lebih hemat, pengangkutan juga lebih efisien, pengerjaannya juga lebih gampang, dan ada embel-embel bisa menjual sebagai distributor. Jadi bukan hanya sebagai pemakai terus, mereka juga berhak mendapatkan keuntungan penjualannya dari penjualan pupuk yang ada di perusahaan kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Wan. Ya, cukup
lengkap ya, luar biasa Pak Firdaus. Alhamdulillah qadarullah pada dipertemukan sekarang nih. Karena memang Ya, melihat Pak Firdaus ini sangat luar biasa ya dalam pemasaran produk-produk untuk sawit ya. Jadi alhamdulillah Pak Firdaus, terima kasih saya ucapkan ya sudah bergabung di Zoom training berkesempatan pagi ini. Insya Allah kapan-kapan saya siap. undang lagi Pak Firdaus ya. Aman, Pak. Insya Allah. Selamat Kalau bisa saya akan bantu, bertugas Pak. mengomset ya. Terima kasih buat Iya. yang lain juga. Dan terakhir saya meminta statement closing buat para nih sebagai formulator. Tadi sudah ada pesan dari Pak Firdaus ya sebagai pengguna produk ini. Nah, tadi Pak Firdaus menyampaikan produsen harus mempertahankan ataupun kalau bisa meningkatkan. Karena memang bagaimanapun produk kita ini mudah-mudahan di agro sawit ini betul-betul bisa ya menjadi harapan buat para petani sawit ya di tengah harga tandan buah segar yang cukup tinggi ya di atas Rp3.000 per kilogramnya. Silakan Pak Raden. Baik, terima kasih Pak Fir. Saya ini menarik dari Pak Fir tadi adalah kita harus berkomunikasi dua arah. Ya, karena kalau satu arah namanya khutbah, Pak ya. Oke, terkait dengan permintaan Pak Fir, oke terima kasih. Kami sebagai produsen, Pak, sebenarnya yang kami lakukan adalah sesuai dengan spek yang diinginkan pembeli atau distributor. Tentunya kalau kita bicara NPK, Pak, selama ini saya bermain NPK, kami tidak ada mengurangi, tidak ada. Menambah juga tak bisa, karena kami spek SNI, Pak. Bedanya NPK dengan majemuk begitu. Kalau kita bicara mikro, bisa ngotak-ngatik itu, karena bisa melengkapi makronya, bisa mikronya, bisa kita spesinya seperti itu, ya oke. Tapi kalau bicara NPK, harus standarisasi SNI, varian 8%. Naik turunnya 8%. Dan kita bisa memastikan bahwa oke, secara formulasi kita full spec, COA, analis oke. Jadi menambahkan tidak bisa. Mengurangi, dilarang Pak, kami ditutup pabriknya Pak. Jadi kami sesuai dengan spek yang saat ini itu adalah kunci ini secara produk. Bahkan kalau kami di SNI ini dari awal susunannya menggunakan apa? Kita sampaikan Pak, kita menggunakan ini. Oke, lolos. Barangnya seperti ini, lolos. Kira-kira begitu. Kami butuh waktu itu untuk merisetkan itu. Di lapangan, kemudian uji mutu, berkali-kali kita uji mutu, bahkan tiap bulan kami lakukan uji mutu, Pak. Bahkan nggak usah kita menguji mutu, ada kunjungan dari dinas, kunjungan dari SNI yang selalu memantau, Pak, gimana, dicek, bawa sampel, bawa mereka lab. Oh Pak, oke. Oh ada peningkatan ya Pak. Oh ya memang kami ada peningkatan. Oh kami ada perubahan di ininya Pak. Tapi tidak mengganggu 12.632. Space dari lebih daripada itu kita lakukan karena penyusun itu kan banyak Pak. Jadi kalau kita meningkatkan itu paling meningkatkan hal yang lain yang tidak mengurangi 12.632. Kalau NPK 12.632 apa beda dengan yang lain? Sama Pak. Tapi kita punya kuncian lain yang kita bisa otak-atik. Nah itu perubahan yang tidak menampilkan di situ. Makanya kita menampilkan 12.632. Tidak plus TE, tidak. Tidak plus TE1, tidak. Tapi kita hanya tulisan di belakang diperkaya dengan kandungan yang diperlukan tanaman mengandung unsur A, B, C, D. Karena ada di situ. Kira-kira begitu. Tapi permintaannya terima kasih. Sebagai pengingat kita, kami sebagai produsen akan selalu menjaga kualitas dengan sebaik-baiknya. Kalau kami di NPK ataupun di ini karena kami juga diawasi oleh SNI, kami diawasi oleh Diptan sehingga kami tidak bisa memberikan hal yang lebih. Kami yang bisa lakukan adalah spek yang sama, serupa dan terus-menerus berkesinambungan. Tapi tentunya kami alhamdulillah Pak Wawan, teman-teman semuanya, kalau bicara produk NPK banyak Pak. 48 jenis pupuk NPK Pak. 48 jenis pupuk NPK ada. Sawit kami ada sekitar 12 tipe. 7635, 7638, 10, 1030, 6640, 12632 yang dipakai yang dipakai Pak Agro Sawit. Kemudian 13627, 13829 13830 ada. Banyak tipe, banyak kami banyak. Yang saat ini kami riset terbaik ini salah satu supaya bisa mencakup hara yang memang di situ mineral maupun gambut itu kita ada tipe 12632 yang saat ini kita lakukan pendistribusian lewat PT BES. Kira-kira begitu. Terima kasih semuanya. Itulah statement kami dari kami. Terima kasih. Mungkin Pak Firdaus bisa bisa bantu-bantu untuk closing-closingnya. Memang Pak Firdaus kita sering sekali komunikasi dengan Pak Firdaus. Hampir tiap hari kami komunikasi. Teknis-teknis seperti apa. Karena saya meyakini bahwa Pak Firdaus adalah salah satu orang yang memang mendukung NPK ini. Dengan kami bahwa, kenapa NPK? Karena orang itu membutuhkan yang mereka butuhkan. Tidak kita mengalibi.
Karena biasanya faktanya kami menggunakan pupuk NPK ini mengirim berkontainer-kontainer itu sudah biasa Pak. Sudah biasa betul, sudah biasa betul. Karena mereka belanjanya bukan bicara 1, 2, enggak. Distributor NPK sudah paham kebutuhan jika mereka punya kebun 1 hektar saja minimal sudah 7 karung. Per tahun sudah 7 kali, 4 kali aplikasi. Nah kalau dia punya 20 hektar sudah belanja 1 truk Pak. Apalagi kalau dia ketemu, apabila kita sering ketemu mungkin dulu yang 1-2 hektar oke. Apa itu tapi sekarang kan agak mungkin yang punya 50-100 hektar baru dia layani. Meskipun pencobaan itu cuma 1-2 hektar. Nah tentunya nanti ketika kita boomnya, ada orang ternyata di daerah tertentu di Jambi, Pekanbaru, di Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng itu banyak orang pribadi yang punya ribuan hektar Pak. No profil Pak. Dan dia tenang Pak. Jadi artinya mereka bicaranya terkait produk itu betul karena mereka ya maaf sudah memiliki segala-galanya kalau saya punya kebun ribuan hektar itu Pak. Apa yang mereka tunjuk sudah terjadi lah kira-kira begitu secara materi. Tapi tentunya mereka kalau menggunakan pupuk punya 1.000-2.000 hektar itu anggarannya nggak sedikit Pak. Anggarannya sudah lebih dari 10 miliar per tahun Pak pupuknya. Bayangkan. Jika Anda punya 2-3 orang punya kebun 1.000, 2.000, 3.000 hektar, clear masalah Anda. Kira-kira begitu.